Selamat pagi saudara, kita ada bersama dalam sapaan pagi dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan menyapa kita di dalam firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita bersama meneduhkan hati kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sapaan-Mu di dalam firman. Kami memohon penyertaan-Mu dan apa yang hendak kami baca, kami dengar, dapat kami rasakan dengan baik. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami yakin Engkau pun terus akan menyertai kami. Kami dimampukan berjuang melakukan apa yang Engkau ajarkan dalam firman itu dengan sebaik-baiknya. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 73 pada ayat 23 sampai 26. Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 26. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan. Kita akan belajar merasakan dan merefleksikan dalam hidup kita dari kitab Mazmur pasal 73 tadi. Saudara-saudara, pergumulan dan pengharapan. Nampaknya kalau kita mencoba merasakan bagian yang tadi kita baca di ayat 23 sampai 26 dari Mazmur 73 menjadi tema yang kita hidupi. Pergumulan dan pengharapan. Bicara soal pergumulan, ini situasi yang terjadi di dalamnya biasanya adalah adanya persoalan kehidupan. Dan pengharapan adalah sesuatu yang kemudian melahirkan sebuah daya yang memberikan semangat, keyakinan bahwa di dalam pergumulan itu masih ada hal-hal baik yang terus bisa kita lakukan. Ada harapan di dalam kehidupan. Nah saudara-saudara, keyakinan yang dihidupi dalam kitab Mazmur ini adalah bahwa orang benar, yaitu mereka yang terus berserah dan bersandar pada Tuhan, mereka akan ada di dalam penyertaan kasih-Nya. Atau disebut orang benar akan ditopang oleh Tuhan. Tetapi memang tidak dipungkiri, kadang-kadang ketika pergumulan hidup itu begitu berat dan membuat seseorang menjadi tidak berdaya dan seolah-olah kemudian mengalami kehilangan harapan, bisa membuat mereka kemudian mudah putus asa. Yang tadinya hatinya tulus dan bersih berserah pada Tuhan, ketulusan itu bisa mulai menjadi goyah. Kenapa ya? Saya yang belajar bersandar, berserah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengalami begitu banyak pergumulan hidup yang berat. Dan kemudian bisa saja dia menjadi membandingkan dengan kehidupan yang lainnya. Kenapa? Yang fasik
mereka justru seolah mujur hidupnya. Asaf mengalami permenungan itu, saudara. Dalam kitab Mazmur ini merupakan bagian yang dirasakan oleh Asaf. Dia merasakan bahwa betapa kehidupannya berhadapan dengan begitu banyak pergumulan. Dan ia belajar memiliki hati yang tulus dan hidup benar. Tapi toh tetap ada di dalam begitu banyak situasi yang sulit. Tetapi pada akhirnya Asaf tetap memilih belajar terus hidup dekat dengan Tuhan. Fokus yang kemudian ia hidupi tidak pada pergumulan dan penderitaannya saja, tetapi dia belajar berfokus pada Tuhan yang terus memberi pengharapan. Maka inilah kekuatan dalam diri Asaf. Dia terus belajar benar-benar dekat dan lekat dengan Tuhan. Dan dia kemudian memiliki pengharapan karena ia mampu terus meyakini Tuhanlah yang memberi pengharapan di dalam hidupnya. Saudaraku, terus milikilah harapan. Penderitaan, pergumulan, masalah pasti ada. Orang hidup tidak pernah lepas dari situasi itu. Tapi yang membedakan kita yang ada dalam persekutuan hidup dekat dan lekat dengan Allah adalah dalam pergumulan itu kita diajak bersama, dikuatkan dan diingatkan untuk tetap punya pengharapan. Milikilah pengharapan itu bersama di dalam Tuhan Allah. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Terus dekat dan lekat dengan Dia ya. Dan kini kita akan membawa doa-doa kita. Kita akan mengakhiri sapaan pagi kita di dalam doa bersama-sama. Kita memohon dan menaikkannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau mengingatkan kami untuk selalu dekat dan lekat denganmu sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh Asaf. Ketika ia pernah mengalami kegoyahan dalam kehidupan imannya. Ketika ketulusannya hampir luntur dan luruh. Engkau menopang dan mengingatkan. Sehingga ia belajar tidak berfokus pada beban hidup dan persoalan yang berat. Tapi ia berfokus pada Tuhan yang memberi pengharapan. Karena itu kami yakin Engkau juga memberi pengharapan dalam hidup kami. Di dalam segala situasi ini kami berserah kepadamu. Engkau menopang setiap kami. Engkau menopang kehidupan kami. Dan Engkau terus mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam pengharapan-Mu. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami berserah dan menaikkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian sapaan pagi ini. Terus miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya Pendeta Esti dari GKJ Pakem, dari lereng Gunung Merapi ini. Saya terus menyapa Anda dalam cinta kasih Tuhan sebagai sahabat, saudara, dan keluargaku di GKJ Pakem. Tuhan terus menguatkan kita.